Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Mari sebelum belajar kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas mungkin bisa dimulai. Siapa ketua kelasnya? Saya. Oke, bisa dipimpin. Sebelum belajar kita akan-akannya berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah. Mari kita mengecek kehadiran ya. Kita absen dulu. Nah, yang disebut namanya bilang hadir. Alfia Salsabila sakit apa? Demam. Oh, demam. Oke. Dan Tauhiyatul Maula? Izin kemana? Lomba. Lomba apa itu? Olimpiade. Oh, ada ya. Lagi SEA Games. Oke, puji Aina ya. Lomba. Wah, lomba juga SEA Games ya. Hanifah Nabila Hadir. hadir. Ita Hadir Pak. masuk. Tahu Pak. Mau tahu? Oh, Alfa ya. Oke, ini Bapak tandain. Muhammad Farid aja. Gak tahu juga. Oke, Bapak tandain biar dihubungi orang tuanya. Muhibatul Hasanah Hadiroh. Rin Hadir. Sifa Himaya, Siti Miratul Masrufa, Siti Rabi'ah, Siti Ulfa. Oke, tadi sudah kita cek kehadiran. Ternyata anak-anak banyak juga yang nggak hadir karena sakit kena lomba juga. Semoga yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya ya. Dan juga yang lomba semoga diberi kemenangan. Oke, sebelum belajar coba cek dulu kerapihan tempat duduknya, ada sampah atau tidak, duduknya rapi, nggak boleh ada alat-alat selain alat tulis, buku dan pensil. Siap? Siap. Oke. Sebelum belajar, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran di mana sekarang anak-anak akan belajar kalimat thayyibah. Yang mana kalimat thayyibah itu ada subhanallah, masyaallah, Allahu akbar. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan kalimat tersebut pada waktu yang tepat dan kita mengetahui makna dari kalimat tersebut. Nah, tapi spesialnya hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya Bapak tugaskan. Yang mana nanti setiap kelompok itu harus presentasi dari tugas yang telah diberikan. Nah, pokoknya anak-anak harus percaya diri, harus berani, saling menghargai, bekerja sama, semuanya harus berkontribusi, harus bersuara. Oke. Sebelumnya Bapak juga ingin mengingatkan bahwasanya kita setiap hari akan dihadapkan dengan fenomena alam, fenomena yang indah, yang menakjubkan, apapun itu. Nah, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Sehingga sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah, entah itu subhanallah, masyaallah, Allahu akbar, sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, mari kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum pembelajaran Bapak telah membagikan 3 kelompok sebelumnya ya. Yang mana masing-masing kelompok ada tugasnya masing-masing. Pertama, kelompok 1 yaitu proyek gambar fenomena penerapan kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh Obi, Hanifah, dan Uo. Kelompok 2, proyek gambar fenomena
Rin dan Ita. Dan yang terakhir kelompok ketiga yaitu proyek gambar fenomena penerapan kalimat Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh Bibah dan Putra. Mari kita panggil untuk kelompok pertama proyek gambar fenomena penerapan kalimat Subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Obi, yaitu ada Obi, Hanifah sama Uuf. Kepadanya dipersilakan ke depannya. Ya. Nama Uuf. Semuanya perhatikan ya anak-anak. Semuanya harus berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat tarbiyah. Di sini ada subhanallah. Gambar ini ada menandakan ada banjir, ada petir. Nah, di sini pada gambar ini itu terlihat fenomena alam yang berupa petir dan banjir. Petir ini yang menyambar dan air yang meluap menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan dilanjutkan. Oke, teman-teman, kita tuh ngucapin subhanallah pas tadi kalau misalnya lihat petir atau misalnya lihat musibah banjir kayak gitu, itu juga kita bisa ngucapin subhanallah yang artinya maha suci Allah. Karena apa sih? Kan karena manusia itu tidak mampu mengendalikan hujan, petir maupun banjir, semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Terus kita tuh kalau lihat ini tuh jadi diajak mengucapin subhanallah biar ingat sama Allah. Ya bukan itu aja, terus kita juga perlu dalam saat melihat tadi yang disebutkan ada petir, ada banjir, ada kayak gitu bisa
terjadi. Nah itu besaran Allah ya. Sama orang azan. Nah biasanya di azan itu kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, oke. Kita simpulkan ya tadi bahwasanya sangat betul dari proyek yang telah anak-anak buat dari penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Semuanya itu sangat tepat ya penggunaannya. Mari kita mengamalkan setiap kalimat-kalimat thayyibah tersebut di waktu yang tepat. Karena dengan mengamalkan kalimat thayyibah tersebut akan memberikan kita pahala bernilai ibadah. Jadi kita selalu ingat kepada